bahwa kerajaan Allah itu bukan darah daging dan tidak ada bagiannya dalam darah daging. And that is confirmation after confirmation yang kita tahu bahwa memang kerajaan Allah is no longer physical, but is all talking about spiritual. Nah, itulah hal-hal yang perlu semuanya ini. And at the end, Paulus mengajak, ujilah diri kita sendiri supaya kita tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dan yakinilah bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. No longer we say, okay, I believe in Christ. Yes, I know, I understand Christ is in me, but okay, I still wait someday when He comes, and of course that is the real reunification with Christ or whatsoever. No, it's already done. Jesus Christ is already inside. If not, dikatakan kita tidak tahan uji. The right English word says is disqualified, is rejected, is no longer able to enter into His kingdom or whatever it is. So that is all the consequences that we really can, understand properly, so that we have a proper understanding about Christ and how deep that we should grow in Him and to understand more and more. And therefore, that is one of our mission statement. Dan in Colossians 1 ayat 25, kita ini sebagai pelayan jemaat, tugas kita adalah apa? Meneruskan firman-Nya dengan apa? Dengan sepenuhnya. Is not the partial, is not the conventional, is not the ordinary, and is not the static yang dulu begini ya, pemahaman saya begini aja begini. Bukan. Maka itu ajakan Paulus dalam Roma 12 itu apa? Renewing our mind. Continuously renew, open up our mind. Sejalan seperti tadi Petrus mengatakan, bertumbuhlah supaya kita mengenalnya lebih dan lebih. Berdasarkan apa? Dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang dikatakan supaya kita ini apa? Meneruskan firman-Nya dengan apa? Sepenuhnya. Please, Bapak Ibu sekalian, you all are the leader in a community, in a certain area. Kita perlu meneruskan sepenuhnya. Bukan hanya hal-hal circling around on the same level, on the status, but yes, we need to grow. Saya ingin begini cerita, Bapak Ibu, coba renungkan baik-baik. Perumpamaan Tuhan Yesus itu begitu banyak. Seorang raja misalkan bilang memberikan apa? Mina satu-satu dikasihkan. Kemudian waktu kembali, nah kembali ini tentunya cerita dia kembali sudah selesai. But karena firman itu adalah kekal, tentunya adalah at the very last moment in our life, maybe we can interpret that way. Dikatakan itulah perhitungan yang Tuhan inginkan. Yang satu menjadi berapa? 10, 5, very good. Yang satu menjadi 1. Nah, inilah persoalannya di situ. Tuhan Yesus langsung semuanya tahu ceritanya karena dibungkus dengan entah sapu tangannya takut dan misunderstood dengan masternya itu dikiranya nggak pernah nanam tapi mau menuai apa segala macam. Itu kan kontradiksi dengan apa? Kasih karunia Tuhan. He is full of love. He is giving everything, even though He understands that we are not unmerited favor that He is granting to every one of us. Nah, all this kind of misunderstanding akhirnya apa? Dicampakkan ke dalam kegelapan. Remember that, penting sekali. Ini mina, belum talenta, similar happen. Karena apa? Yaitu kita nggak growing, kita nggak bertumbuh. Nah, itulah masalahnya. Is not that kita hanya staying within our comfort zone. Kita harus telling all the fullness of Christ. Membikin orang bertumbuh, membikin orang understand fully. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan, kalau you ada dalam aku, berbuah banyak. Outside me, you cannot do nothing. So nothing that you can do. Nah, inilah hal-hal yang sungguh perlu kita camkan baik-baik, seperti yang dikatakan sepenuhnya kita harus ini. Dan rahasia inilah yang tersembunyi berabad-abad seperti tadi yang sudah dibuat, yaitu sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya bahwa kita memberitahukan
betapa kaya dan kemuliaan rahasia itu, yaitu di antara bangsa-bangsa Kristus itu berada. Saat itu ditulis karena baru menjangkau bangsa-bangsa lain. Today, all the world is already within Christ. So, semua bangsa-bangsa itu harus kita ketahui, all those believer that Christ is already within us. Ini dicari nabi-nabi berabad-abad rahasia ini. Tetapi sekarang sudah dinyatakan sejak Paulus menulis ayat itu, which is 2000 years ago. So now already today, so we really have firmly believe that Christ is in me, in you, and in every one of us. Untuk itulah kita beritakan, dikatakan gitu, kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kita jangan lagi partially untuk preach about the gospel. Saya merenungkan dulu waktu muda, waktu mulai percaya Kristus, banyak yang mengajarkan gini. Yang penting kita ini kan sibuk, kita businessman. Apa? Yang penting ya udahlah kalau Anda kenal, you please receive Christ, open your heart, that is good of course. Tapi sampai di situ aja. Karena apa? Kita ini sibuk businessman ini tuh, kerjaan gini, ini ada urusan hamba Tuhan. So we have two different world, as if tidak begitu. 1 Petrus mengatakan apa? Kita ini imamat raja. We carry the dual function as a imam, juga as a raja di dalam Kristus. Nah inilah bedanya old sama new. Karena itulah tirai terbelah, sudah tidak pernah berlaku lagi perjanjian-perjanjian lama yang memisah-misahkan ini itu. Kita all on the same level, kita all on the same ground, kita memiliki misi yang sama. Is no longer there. Makanya it's not enough that to just introduce about the name of Christ and then diinterpretasikan kalau sudah mengenal namanya kita diselamatkan. Is it that simple like this? No. Kalau kita melihat perumpamaan tadi, hitung-hitungannya itu at the end berapa? Apakah satu mina menjadi 10, 5 atau stay 1? Is it only just understand and knowing about the name of Christ? No longer like that. Makanya inilah tugas kita, supaya kita revive, supaya kita betul-betul sampaikan pertumbuhan ini perlu sekali untuk mengajak semua dimanapun kita berada untuk get understand about him more and more, seperti apa yang dikatakan di sini itu. Maka itu kita ingin apa? Menyampaikan kesempurnaannya Kristus. Nah, nanti next setelah ini kita akan melihat where is he? Di mana Kristus itu?